Bapak ibu-ibu yang terhormat, sama-sama kita sudah mendengar sebuah makalah yang dibuat oleh Abuya, guru kita bersama, yaitu yang berjudul Dinul Islam, atau juga disebut yaitu agama Islam. Kita sebagai murid beliau mengikuti sunnahnya di mana-mana kita mengaji majelis, kita dianjurkan membaca makalah, membahas makalah, mengulang-ulang kaji lewat makalah yang Abuya buat. Makalah ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, ini hampir setiap hari Abuya membuat makalah pada saat beliau mengajar guru-guru yang ada di Darussalam Labuan Haji, atau mengajar guru-guru yang ada di pesantren Darul Ihsan Labuan Haji. Beliau membuat makalah. Makalah ini biasanya adalah hal ataupun boleh kita katakan apa yang beliau rasakan pada waktu itu, sehingga beliau melahirkan sebuah makalah. Kebiasaannya beliau membuat makalah ini hanya dalam waktu 15 menit 15 menit ditulis dan diperbanyak, diberikan kepada kita. Sebab Abuya menginginkan apa yang beliau rasakan agar kita sebagai muridnya dan umat pada umumnya juga merasakan. Antara lain makalah yang ada di hadapan kita pada malam ini, yaitu yang berjudul Dinul Islam, agama Islam. Dan juga sudah sering kita mendengar atau kita membaca, yaitu sebuah hadis Sayyidina Umar, hadis yang diriwayat oleh Sayyidina Umar, yang pada ujungnya Nabi mengatakan, "Tahukah kalian siapa itu?" Yaitu setelah Jibril bertanya kepada Nabi, "Ma huwal Islam, ma huwal iman, wa ma huwal ihsan." Apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapa itu pemuda yang bertanya barusan?" Para sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya itu yang lebih tahu. Lalu Nabi mengatakan kepada sahabat, "Dia adalah Jibril. Dia datang kepada kamu untuk mengajarkan agamamu, kepada kamu."
Artinya agama itu terdiri daripada 3 buah rukun. Boleh kita katakan apa itu namanya rukun. Baru kita dikatakan beragama kalau ketiga-tiganya ini ada pada diri kita. Ada Islam pada diri kita, ada iman pada diri kita, dan ada ihsan pada diri kita. Barulah kita dikatakan orang yang beragama. Ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. Tidak cukup dengan hanya Islam saja, tidak ada iman dan ihsan. Tidak cukup dengan adanya iman saja, tidak ada Islam dan ihsan. Tidak cukup dengan adanya ihsan saja, tidak ada Islam dan iman. Ketiga-tiganya ini harus ada, kita amalkan, kita pelajari, kita pahami, dan kita amalkan, dan kita tetapkan pada anggota zahir kita, pada anggota batin kita, dan pada anggota batin daripada batin kita. Barulah kita dikatakan orang yang beragama. Bapak Ibu yang terhormat, di sini juga dijelaskan oleh Abuya lewat makalah ini agar kita senantiasa selalu tumbuh himmah, kasat dan kemauan kita, selalu kita berjalan kepada tujuan yang Abuya sering katakan kepada kita, bahwasanya tauhid tasawuf yang diajarkan oleh Abuya kepada kita tidak ada tujuan kecuali tujuan itu adalah Allah. Sebab kita saksikan dewasa ini tidak perlu kita melihat keluar. Kadang-kadang di dalam rumah tangga kita terjadi pada diri kita, terjadi pada istri kita, terjadi pada anak-anak kita, lingkungan orang-orang dekat dengan kita. Seperti orang sudah kehilangan arah. Kehilangan arah. Kehilangan tujuan. Kalaulah orang bertanya kepada kita, apa sih tujuan kamu? Apa sih yang kamu cari? Misalnya orang bertanya kepada kita, kadang-kadang kita bisa salah jawab. Maka oleh karena itu Abuya membangunkan kita, membangunkan rohaniyah kita, agar kita selalu dan bisa senantiasa berjalan menghadap kepada tujuan. Apa itu tujuan kita? Tujuan kita itu adalah Allah. Tidak ada tujuan yang lain. Tujuan kita itu adalah Allah. Sering kita baca, kita dengar, kita amalkan, lebih-lebih di dalam kita bertawajuh, lebih-lebih di dalam kita bertariqah, bersuluk. Sering kita membaca ilahi anta maqsudi
wa ridhaka matlubi. Wahai ya Tuhanku, Engkaulah yang aku maksud dan ridhamu yang aku tuntut. Ini yang ditanamkan oleh Abuya, dibangunkan rohaniyah kita oleh Abuya, supaya kita jangan sampai lupa kepada tujuan. Jangan sampai lupa dimanapun kita berada, dengan siapapun kita bertemu, dimanapun kita berada, kapanpun, kita jangan sampai lupa kepada tujuan. Yaitu tujuan kita adalah Allah. Untuk mendapatkan ridha Allah, untuk dekat kepada Allah, untuk berjinak-jinak dengan Allah, dan untuk mendapatkan Allah. Sehingga kita nantinya tidak lagi menyaksikan keindahan selain daripada keindahan Allah. Tidak lagi kita tergiur dengan kebesaran selain daripada kebesaran Allah. Tidak lagi kita terpengaruh dengan kehebatan selain daripada kehebatan Allah. Bagaimana ini nyata pada zahir kita, bagaimana ini nyata di dalam batin kita, bagaimana ini nyata di dalam batin-batin kita. Senantiasa kita menyaksikan, merasakan keberadaan Allah, menyaksikan dan merasakan keagungan Allah, kebesaran Allah semata-mata di dalam hati kita. Bapak Ibu yang terhormat, maka di sini kita harus dapat memahami, harus bisa mempelajari dan mengamalkan ketiga-tiganya, sehingga ini nantinya terwujud pada diri kita, zahir dan pada batin dan pada batin-batin kita. Antara lain yang pertama Abuya katakan, yaitu Islam. Apa itu Islam? Intinya adalah kita mematuhi perintah dan larangan. Kalau kita lihat di dalam hadis tersebut, Nabi katakan, kamu mengucap 2 buah kalimah syahadah, mendirikan sembahyang, berpuasa di bulan suci Ramadan, membayar zakat, dan naik haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu. Itu secara umum. Dan secara globalnya, itu secara umum masih, kalau secara detailnya itu masih banyak hukum-hukum Allah yang lain. Semuanya itu kalau kita simpulkan, seperti Abuya katakan kepada kita, kita mematuhi perintah Allah dengan kita mengamalkan seluruh perintah Allah, dan kita mematuhi larangan-larangan Allah dengan kita meninggalkan apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang berhubungan dengan ibadah, yaitu hubungan kita dengan Allah, ataupun itu yang sifatnya muamalah, hubungan kita dengan hamba-hamba Allah, hubungan kita dengan makhluk-makhluk Allah. Di sana sudah ada hukum-hukum yang ditentukan di dalam Islam, di dalam syariat, agar kita patuh kepada perintah dan larangan. Kemudian juga bukan hanya sekedar itu saja, kita juga harus dapat menyangkutkan hati kita,
khudur, berkasat dan berazam untuk berada di hadapan Allah. Tidak melengong kepada selain Allah, termasuk diri kita. Ini yang dimaksud dengan iman. Bagaimana kita dapat menyangkutkan hati kita, khudur hati kita, merasakan keberadaan Allah, merasakan kebesaran Allah, tidak kepada lainnya. Sehingga apa yang sering kita katakan, misalnya seperti dalam sembahyang, sering kita katakan pada ujung lafaz niatnya itu ada namanya lillahi ta'ala. Misalnya usalli fardhal maghribi thalatha raqa'atin imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Pada saat kita katakan lillahi ta'ala, karena Allah, bagaimana kita dapat merasakan apa yang sedang kita lakukan ini betul-betul karena Allah. Apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita amalkan, apa yang sedang kita laksanakan betul-betul lillahi ta'ala. Ya, sehingga terasa nikmat, terasa manis ibadah yang kita lakukan. Tidak terasa berat kita melakukan sembahyang itu, betul-betul terasa manis, terasa nikmat. Kenapa? Karena khudur, hati kita berada di hadapan Allah. Jadi inilah yang dimaksud dengan iman, sehingga nantinya kita bisa melakukan ibadah yang baik, kita bisa melakukan amal yang baik, karena dipengaruhi oleh iman yang ada di dalam batin kita. Oh iya. Jadi tidak boleh ada misalnya seperti yang sering kita lakukan. Misalnya kita sembahyang, kalau sembahyang di hadapan orang banyak, kita sembahyang yang baik. Tapi tatkala kita sembahyang sendiri, sembahyang kita tidak baik. Kalau kita beribadah di hadapan orang banyak, beribadahnya baik. Tapi kalau dia beribadah sendiri, sudah tidak baik. Padahal kalau kita pengen tahu diri kita yang sebenarnya, lihatlah kita pada saat kita duduk sendiri di dalam kamar kita, pada saat tidak ada orang melihat kita, apa yang kita lakukan? Kemana kita menghadap? Pikiran kita menghadap kemana? Hati kita menghadap kemana? Roh dan sir kita menghadap kemana? Inilah sebenarnya, sehingga iman itu nantinya nyata, terasa manisnya iman, terasa nikmatnya iman, sehingga berakibat yang baik kepada ibadah yang kita lakukan. Terasa nikmat kita melakukan ibadah, lebih-lebih kita melakukan sembahyang, karena sembahyang itu adalah komunikasi langsung di antara seorang hamba dengan Khaliq, seorang manusia dengan Tuhannya. Komunikasi yang sangat dekat, munajah yang sangat dekat adalah tatkala dia melakukan ibadah, terutama sekali adalah ibadah sembahyang. Ini Bapak Ibu yang terhormat,
Bagaimana kita dapat menyangkutkan hati? Ya, Abuya katakan, menyangkutkan hati, khudur hati kita, berkasat hati kita, berkemauan hati kita, berazam hati kita untuk selalu berada di hadapan Allah. Tidak melengong kepada lainnya. Tidak kita melihat karena si fulan, tidak melihat karena si pulin. Jangan nantinya seperti yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, rajin ke masjid karena disanjung, rajin ke masjid karena kebetulan dia panitia masjid. Pada saat sudah ditukar, bukan lagi dia menjadi panitia masjid, sudah jarang ke masjid. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Jadi tidak itu, kita tidak melihat kepada selain Allah. Tidak melihat kepada selain Allah, dan termasuk kepada diri kita sendiri. Ini yang disebut dengan iman. Ini sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, maka untuk mendapatkan ini, maka Abuya kita, begitu juga sebelumnya Abuya Mudawali, Abuya Mudawali Al-Khalidi mengajarkan kepada kita bukan hanya muamalah zahir, bukan hanya ibadah zahir, bukan hanya memperkuat keilmuan saja, tetapi beliau adalah orang yang sangat rajin beribadah, sehingga diterapkan kepada kita supaya kita bertariqah, supaya kita bersuluk. Ini yang diwariskan oleh para sufi sebelumnya, sehingga sampai kepada beliau dan juga sampai kepada guru kita pada hari ini. Ini sebenarnya untuk apa? Kita bertariqah, kita bersuluk. Ini sebenarnya adalah untuk melatih, melatih rohaniyah kita. Bagaimana di dalam batin kita ini nyata kebesaran Allah, nyata kehebatan Allah, nyata keagungan Allah, sehingga kita tidak terpengaruh dengan apa yang kita saksikan di alam ini, sehingga kita tidak tergiur dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar, karena betul-betul di dalam itu senantiasa selalu menghadap kepada Allah. Ini jalan yang paling cepat, jalan yang paling cepat. Abuya katakan, Abuya Mudawali mengatakan di dalam sebuah syair beliau, wujud diri kota syaitan, pehancurnya hidayah Rabbi, jalan metemeng hidayahnya, suluk rakan tarikat sufi. Jadi ini yang pada hari ini sudah dilupakan. Ini yang pada hari ini kadang-kadang sudah diremehkan, bahkan sudah menjadi bahan olok-olok, menjadi bahan olok-olok. Pegahli meno sufi terkesan sudah menjadi bahan olok-olok. Padahal Abuya Mudawali menginginkan kepada kita agar kita dapat mengamalkan ini, sehingga nanti nyata seperti apa yang ada dalam makalah ini. Abuya sampaikan lewat 3 buah makna. Ada makna yang pertama, la ma'buda bihaqqin illallah. Makna yang kedua, la maqsuda bihaqqin illallah. Makna yang ketiga, la maujuda bihaqqin illallah. Sehingga
kita dapat merasakan ketiga-tiganya ini pada zahir kita, pada batin kita, dan pada batin-batin kita, sehingga kita tidak tersangkut dengan wujud alam ini, tidak tersangkut dengan wujud alam, termasuk wujud diri kita sendiri. Sebab Abu Ya Mudawali katakan wujud diri, wujud diri kota syaitan, pehancurnya hidayah Rabbi, jalan metemeng hidayahnya suluk rakan tarikat sufi. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Sehingga nanti kita betul-betul dapat menikmati nikmat iman. Sekarang sering kita dengar di dalam ceramah, di dalam pidato, di dalam penyampaian-penyampaian, nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Sebaliknya, musibah yang paling besar adalah hilangnya iman. Sekarang kita hanya bisa mengatakan saja, tapi bisakah kita merasakan itu? Merasakan nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman. Pernahkah kita mensyukuri nikmat itu? Pernahkah kita merasa senang dengan nikmat itu? Kenapa kita bisa senang pada saat kita menerima uang? Kenapa kita bisa senang pada saat kita menerima pangkat? Kenapa kita bisa senang menerima kesenangan-kesenangan duniawi, mendapat istri, mendapat suami, mendapat anak, mendapat ini dan itu, terasa senang dalam batin kita. Tapi jarang kita merasa senang dengan iman kita. Kita merasa bahagia karena Allah memberikan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman di dalam batin kita. Ini adalah berbicara rasa. Man lam yazuk lam yadri. Orang yang tidak bisa merasa, man lam yazuk lam yadri. Orang yang belum mendapat rasa, maka dia tidak tahu. Yang kan orang Aceh, kita pegah mangat rukuk, bak orang yang hanam rukuk cukup payah dah, tapu mufum payah dah. Ikan le orang yang hanam rukuk, kah merukuk apa kah bawah-bawah peng. Yang padi surau-urau, 2 buah bungkus 50 ribu. Dia dapat sapat-sapat yang kat rumah belah motor. Kita yang oleh orang yang rukuk, kah yang hanam rukuk nak rumah belah motor, hana asyik. Jadi kalau orang yang merukuk, mangat rukuk muna. Oh hana jadi kadawana. Jadi mengatakan rasa man lam yazuk lam yadri. Sering kita lihat di dalam kitab tasawuf, ada orang yang menjual arak, walaupun arak di rumahnya itu banyak, tapi kalau dia tidak pernah minum arak itu, maka dia tidak tahu bagaimana rasanya arak. Boleh jadi arak banyak pada dirinya, tetapi dia belum pernah merasakan arak itu, maka dia tidak tahu. Orang yang sudah merasakan arak itu, dia lebih paham ketimbang orang yang tidak merasakan. Jadi inilah yang diinginkan oleh guru kita. Artinya bagaimana kita dapat merasakan nikmat iman. Hari ini jujur saja kita akui saja. Sebab untuk mendapatkan ilmu ini, dia ada 4 buah tahap, 2 buah tahap. Yang pertama tahap 2 buah tahap yang pertama itu adalah, yang pertama adalah taubat.
Yang kedua adalah himmah yang kuat. Untuk mendapatkan pemahaman, untuk mendapatkan mengamalkan ilmu tauhid tasawuf ini, ada 4 buah tahap, 2 buah tahap bagi orang yang mula-mula. Yang pertama taubat. Harus ada dulu di dalam batin kita, saya ingin bertaubat. Ya, saya ingin bertaubat daripada kesalahan-kesalahan yang sudah saya lakukan. Saya ingin meninggalkan semua kesalahan-kesalahan yang selama ini. Saya ingin berubah menjadi orang yang lebih baik. Saya ingin berubah menjadi hamba Allah yang taat dan patuh. Ini dulu. Jadi kalau kita tidak ada niat taubat di dalam batin kita, maka tidak ada artinya. Ya, tidak ada artinya. Betapa besar pun, betapa banyak pun ilmu yang disampaikan, kalau kita tidak ada kemauan untuk melakukan taubat, maka ilmu yang disampaikan itu juga tidak ada bermakna. Yang kedua ada himmah yang kuat. Ada keinginan yang kuat. Keinginan apa? Keinginan kita mencari Allah. Keinginan kita supaya dekat dengan Allah. Keinginan supaya kita dapat bertakarrub kepada Allah, dapat berjinak-jinak dengan Allah. Terasa nikmat pada saat kita mendengar kalimat Allah. Terasa nikmat. Ini perasaan ini tidak bisa kita samakan di antara satu dengan yang lain. Tidak bisa kita samakan. Sehingga juga di dalam ayat dijelaskan, innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Nah, ini bagaimana kita katakan ini? Rasa ini bagaimana? Sehingga di dalam tauhid tasawuf kita melihat sebuah ceramah yang bagus, kita melihat dakwah yang bagus. Kalau kita menilai secara gamblang, ceramah yang paling bagus adalah ceramah yang paling banyak menyebut Allah. Dakwah yang paling bagus adalah dakwah yang paling banyak menyebut Rasulullah. Dan yang paling banyak menyebut orang-orang yang mencintai Allah. Jadi ini tidak bisa kita kiaskan, kita lukiskan, kecuali hanya kepada orang-orang yang mempunyai kemauan yang kuat. Bagaimana kita merasa kalau sudah mendengar kalimat Allah, kita merasa senang. Apalagi kita mendengar orang berzikir la ilaha illallah, kita merasa senang. Adakah ini pada diri kita? Jangan justru sebaliknya. Kita mendengar orang berzikir lalu kita marah. Mendengar orang berzikir lalu kita ambil batu kita lempari. Subhanallah. Sangat sedih ya, kita pada hari ini kalau itu sempat terjadi di kampung kita. Kalau sempat itu terjadi di daerah kita, ada orang berzikir lalu dilempari dengan batu. Ada orang berzikir lalu difitnah macam-macam, dimusuhi dan lain sebagainya. Di mana makna yang Allah sampaikan, innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Bergetar. Kenapa kita hanya melihat perempuan yang cantik saja hati kita bergetar? Kenapa kita hanya melihat uang yang banyak saja hati kita yang bergetar? Kenapa hanya kita melihat mobil yang mewah saja hati kita bergetar?
Kenapa kita hanya mendengar nyanyian-nyanyian orang-orang artis-artis, hati kita bergetar? Tetapi kenapa kita tidak punya rasa pada saat orang menyebut nama Allah, pada saat orang mengagung-agungkan syiar Allah, malah kita alergi terhadap asma-asma Allah. Padahal ini Nabi katakan, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu Allah Allah. Kalimah Allah ini adalah kalimah yang bisa memperkuat alam ini. Nyekeun orang Aceh labang donya. Donya nyokong dunia ini kuat karena ada orang masih menyebut-nyebut Allah. Nabi katakan, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali orang sudah tidak lagi menyebut-nyebut Allah. Bahkan kita lihat di dalam hadis yang lain, Nabi katakan, kalimat yang paling bagus, bahasa yang paling bagus, cerita yang paling indah, apa lagi? Cerita yang paling indah, bahasa yang paling bagus, suara yang paling enak didengar, apa? Adalah kalimah la ilaha illallah. Afdalu ma qultu, Nabi katakan, sebaik-baik yang aku katakan, wan nabiyyuna min qabl, dan nabi sebelum aku juga katakan. Kalimah apa itu? Itu adalah kalimah la ilaha illallah. Ini adalah kalimat yang paling indah, kalimat yang paling bagus, kalimat yang tidak pernah out model, kalimat yang tidak pernah kadaluarsa, bahasa yang tidak pernah habis-habis sampai terjadinya hari kiamat. Adalah kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah. Dan yang selalu kita inginkan, dan yang selalu kita doakan, dan yang selalu kita minta kepada Allah, seperti apa yang sering kita berdoa, Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kemudahan lidah kami pada saat di akhir hayat kami bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ini Bapak Ibu yang terhormat, sebab manusia itu akan mati dalam bentuk kebiasaannya. Manusia itu akan mati dalam bentuk kebiasaannya. Kalau dia biasa menyebut-nyebut Allah, dia akan mati pada saat menyebut-nyebut Allah. Ini mudah-mudahan kita mendapatkan itu. Amin. Ini Bapak Ibu yang terhormat, kita kembali kepada pokok pembahasan. Nah ini, makanya ini dilatih, ya, dilatih pertama dengan kita banyak berzikir. Sebab untuk dapat menyangkutkan hati kepada Allah, sangat mudah kita katakan, tapi sangat sulit untuk kita amalkan. Sebab hati kita tersangkut. Kadang-kadang jangankan pada saat kita di luar, pada saat kita berzikir saja hati kita tidak tersangkut kepada Allah. Jangankan kita di luar, di tempat, di lapangan kerja kita, di pasar, di sawah, di ladang, di kantor. Kadang-kadang pada saat kita sembahyang saja hati kita tidak tersangkut kepada Allah, tersangkut kepada kerja kita, berfikir kerja kita. Jadi ini dilatih di dalam tariqah, dilatih dalam suluk, ya. Seperti apa yang dikembangkan oleh Abu Ya Mudawali lewat tariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Ini tariqah, kalau kita bahas tariqah itu sangat banyak, Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat.
sangat banyak, sehingga para sufi mengatakan at-turuqu ilallah bi'adadi anfasil khalaiq. Jalan untuk menuju kepada Allah ini sebanyak nafas makhluk ini. Jangan kita menyalahkan. Pada saat kita berpegang mengamalkan satu tarikat, lalu kita menyalahkan tarikat yang lain, tidak. Kita tidak menyalahkan, sebab tujuannya sama. Tujuannya sama, baik itu tarikat Naqsyabandi, baik itu tarikat Syatari, baik itu tarikat Syazili, baik itu tarikat yang lain-lain. Dan juga Abuya katakan, Abuya yang diperjuangkan bukan tarikat, tapi Abuya yang Abuya perjuangkan adalah hakikat. Tapi Abuya tidak melupakan tarikat. Ingat, jangan salah paham. Abuya sering mengatakan yang diperjuangkan oleh Abuya itu bukan tarikat, tapi yang diperjuangkan oleh Abuya adalah hakikat. Tapi Abuya tidak melupakan tarikat. Ini dilatih kita di dalam tarikah, sehingga ada zikir namanya zikir qalab. Nanti ada zikir namanya zikir roh. Nanti ada namanya zikir sir. Kemudian ada namanya zikir khafi, ada zikir akhfa. Ini tujuannya untuk apa ini? Tujuannya bagaimana kita dapat merasakan Allah pada seluruh tubuh kita. Bagaimana kita duduk dekat api, kita merasakan panas. Pada saat kita merasakan panas, bukan hanya mata kita saja yang panas, bukan hanya telinga kita saja yang panas, bukan hanya tangan kita saja yang panas, tapi seluruh tubuh kita itu merasakan panas. Ini yang diinginkan oleh para sufi. Bagaimana seluruh tubuh kita ini merasakan keberadaan Allah. Jangan akal kita saja hanya beriman kepada Allah, tapi hati kita kurang yakin kepada Allah. Jangan hanya hati kita saja yang beriman kepada Allah, tapi roh kita kurang yakin kepada Allah. Jadi Abuya menginginkan iman itu bukan hanya sekedar akal. Iman itu masuk ke dalam hati. Tidak ada keraguan-raguan di dalam hati kita sedikit pun. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, mudah saja. Allah yang memberi rezeki, mudah saja. Allah yang memberikan sehat, Allah yang memberikan sakit, mudah saja bagi Allah. Mudah saja. Jadi tidak ragu kita mendapatkan kekayaan hari ini bukan dengan kepintaran kita, tetapi itu memang semata-mata pemberian Allah. Cukup banyak orang jam 4 subuh dia pergi ke laut, jam 4 sore dia pulang. Kalau jatahnya sudah 30.000, tetap 30.000. Bukan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Betul kita merasakan Allah, merasakan asmanya Allah, merasakan af'alnya Allah, merasakan sifatnya Allah, merasakan zatnya Allah. Di mana kita rasakan itu bukan hanya sekedar ilmu saja, tapi terasa masuk ke dalam kalab kita, terasa masuk ke dalam roh kita, terasa masuk ke dalam sir kita, ke dalam khafi dan akhfa kita. Seluruh tubuh kita ini merasakan keberadaan Allah. Zahir kita, batin kita, dan batin daripada batin kita. Ini yang diinginkan oleh Abuya, baik itu Abuya Mudawali, begitu juga Abuya kita pada hari ini. Beliau menginginkan apa yang sudah beliau rasakan itu kita juga dapat merasakan, sehingga nyata di dalam batin kita keagungan Allah, keindahan Allah, kebesaran Allah. Tidak ada yang lain yang nampak secara zahir ini hanya sekadar sandiwara saja. Dunia ini hanya sekadar panggung sandiwara saja, sandiwara Allah. Jadi ini Bapak Ibu yang terhormat, makanya
Makanya disebut oleh Abuya tarikah. Kalau kita artikan tarikat secara umum, apa makna tarikat secara umum? Tarikat secara umum itu adalah hadap hati. Ataupun pernah juga kami mendengar begini, para guru menyampaikan, kita harus bertarikah. Tarikah artinya terikat. Terikat. Jadi hati kita ini terikat. Terikat dengan apa? Terikat dengan Allah. Terikat dengan Allah selalu. Sehingga seperti apa yang dikatakan dalam selawat orang Aceh, taduk tadong di beranggapan Allah tak ingat di dalam hati. Taduk tadong di beranggapan Allah tak ingat di dalam hati. Dan Nabi juga katakan, man qasadallah la khibalah. Siapa yang selalu berkasad, berkemauan kepada Allah, la khibalah, dia tidak akan pernah rugi. Dia tidak akan pernah rugi. Jadi ini bagaimana yang kedua, bagaimana kita dapat menyangkutkan hati kita kepada Allah, hudur hati kita, berkasat, berazam untuk selalu berada di hadapan Allah. Tidak ada kerlingan kita kepada selain Allah, termasuk diri kita. Ini yang dimaksud dengan iman, yang ujung-ujungnya nanti kita akan merasakan manisnya iman, kita akan merasakan nikmatnya iman. Dan betul apa yang sering kita katakan, nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman. Dan ini nyata di dalam akal kita, ini nyata di dalam hati kita, ini nyata di dalam hati, di dalam batin daripada batin kita. Sehingga kita merasa kaya dengan Allah, kita merasa bahagia dengan Allah, sehingga kita merasa aman karena kita selalu bersama Allah. Ini juga diajarkan di dalam tarekah. Ada istilahnya disebut dengan istilah muraqabah ma'iyah. Muraqabah ma'iyah. Apa muraqabah ma'iyah? Dia selalu merasakan dirinya selalu bersama Allah, merasakan dirinya selalu bersama Allah. Sehingga juga apa yang sering Nabi katakan, seperti apa yang Nabi pernah ingatkan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gentar, Allah itu bersama kita. Kemudian Bapak Ibu yang terhormat, yang ketiga juga Abuya katakan, mencintai Allah, tajalli perbuatan dan sifat Allah. Tajalli, mana tajalli ini nyata, nyata perbuatan Allah, nyata perbuatan Allah, nyata sifat Allah, nyata zat Allah, sehingga fana lainnya termasuk dirinya. Ini yang disebut dengan ihsan. Nyata perbuatan Allah. Sehingga kalau kita melihat dalam kitab tasawuf, pada saat kita menerima nikmat, pada saat kita menerima nikmat, apabila kita senang dengan nikmat, maka ini nilainya sama seperti makhluk-makhluk Allah yang lain. Ayam senang dengan nikmat, makhluk-makhluk Allah yang lain senang dengan nikmat. Pada saat kita menerima nikmat, lalu kita merasa senang hanya semata-mata dengan nikmat, ini nilainya sama dengan makhluk yang lain. Kemudian ada juga yang kedua, ada orang pada saat menerima nikmat, lalu dia senang dengan nikmat, senang dengan Allah dan juga senang dengan nikmat, bercampur. Kalau tadi yang pertama senangnya hanya dengan nikmat itu saja, senangnya dengan nikmat itu yang pertama.
maka dia sama dengan makhluk Allah yang lain. Ya, ataupun disebut dengan istilah dalam tasawuf disebut ini imannya iman munafik. Ya, imannya bukan orangnya, ya, iman yang paling rendah. Kemudian yang kedua, ada orang menerima nikmat lalu dia senang dengan Allah dan juga dia senang dengan nikmat Allah itu bercampur. Ini orang yang seperti ini disebut dengan iman naqis, iman yang kurang. Senang dengan Allah, senang dengan nikmat. Lalu yang ketiga, ada orang pada saat menerima nikmat, senangnya itu bukan dengan nikmat, tapi senangnya itu dengan Allah. Bahagianya itu bukan dengan nikmat, tapi bahagianya itu dengan Allah. Maka ini yang disebut dengan iman yang sempurna. Jadi kalau yang pertama itu iman yang paling rendah, yang kedua iman yang kurang, yang ketiga adalah iman yang sempurna. Jadi ini bagaimana kita pada saat menerima nikmat, kita akui di dalam hati kita nyata ini dari Allah, nyata dari Allah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah, nyata dari Allah. Terima kasih kita kalau ada orang memberi kepada kita. Terima kasih kita kepada orang itu satu kali, tapi terima kasih kita kepada Allah harus beribu-ribu kali. Terima kasih kita kepada Allah itu harus beribu-ribu kali. Senang kita dengan dia hanya sedikit saja, tapi senang kita dengan Allah harus beribu-ribu kali. Karena itu semuanya datangnya daripada Allah. Dia yang memberikan kepada kita, dia itu hanya sekedar wasilah saja. Tapi pada hakikatnya itu adalah Allah. Jadi pada saat itu bukan hanya pada saat menerima nikmat saja, pada saat menerima musibah pun. Misalnya nanti kita keluar dari masjid ini, tiba-tiba sandal kita hilang. Apa yang terjadi dalam batin kita? Apa yang terjadi dalam batin kita? Kadang-kadang terjadi hal-hal yang tidak baik. Mopot pem payang ju yang hana perlep karuh duk keun ni nan. Panai tok gara-gara gadoh silau. Kenapa kita tidak merasakan 1000 orang atau 500 orang yang ada di sini, 499 orang tidak hilang sandalnya? Kenapa sandal kita saja yang hilang? Siapa yang membuat sandal kita hilang? Yang membuat sandal kita hilang itu dari Allah. Kita harus merasa senang karena itu nyata, itu adalah perbuatan Allah. Kita bukan hanya bersyukur pada saat kita menerima nikmat saja, kita bisa bersyukur pada saat kita menerima musibah kadang-kadang. Sehingga dalam kacamata tasawuf, nikmat dan musibah ini bukan hanya dinilai dari bentuk zahir. Ingat Bapak Ibu yang terhormat, kalau Allah memberikan kita sehat, kalau Allah memberikan kita kuat, tapi pada saat kita sehat, pada saat kita kuat, jarang kita ke masjid. Pada saat kita sehat, pada saat kita kuat, jarang kita ke majelis, jarang kita berzikir. Kalau kita lihat dengan kacamata tasawuf, sehat itu adalah musibah. Sebaliknya, kalau kita diberikan sakit, siji tanya ka doha-doha, ka sakit teot, ka sakit kiing, mata ka kabur, gelenyung ka berat, gigo ka tinggai luana tu. Ka sakit-sakit, ingat tanya ke masjid, ingat tanya ibadah, ingat tanya taubat. Maka sakit itu adalah nikmat. Ini kacamata tasawuf. Orang tasawuf melihat seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat dengan kacamata tasawuf, sehat ataupun kaya, pada saat kita kaya kita jauh dari Allah, pada saat kita kaya kita sombong, pada saat kita kaya kita angkuh, pada saat kita kaya kita melakukan banyak maksiat, maka kekayaan ini adalah murkanya Allah. Kekayaan ini adalah musibah yang Allah berikan kepada kita. Sebaliknya, suatu saat kita sudah menjadi orang biasa-biasa saja. Dulunya kita orang yang besar pangkat, orang banyak ini, banyak uang, banyak harta. Tapi suatu saat kita sudah menjadi orang biasa-biasa saja. Harta enggak banyak lagi, rumah enggak mewah lagi,
Ya, orang enggak hormat lagi sama kita, orang enggak segan lagi sama kita, karena kita enggak ada lagi pangkat, enggak ada lagi uang banyak. Tapi kita dekat kepada Allah. Tapi kita patuh kepada Allah. Jadi maka kekurangan-kekurangan zahir ini, maka kekurangan itu dikatakan nikmat dalam kacamata tasawuf. Ini Bapak Ibu yang terhormat, sama juga halnya seperti apa yang kita katakan tadi. Kadang-kadang hilang sandal kita itu juga nikmat, mengingatkan kita kepada dosa-dosa kita, mengingatkan kita kepada kesalahan-kesalahan kita. Justru kadang-kadang karena hilang sandal itu kita cepat sadar, cepat taubat, cepat kita ingat kepada Allah. Maka kadang-kadang hilang sandal itu bisa menjadi nikmat dalam kacamata tasawuf. Jadi ini Bapak Ibu yang terhormat, ini adalah buah daripada poin yang pertama, buah daripada poin yang kedua, nyata perbuatan Allah di dalam batin kita, nyata sifat Allah di dalam batin kita, nyata kehebatan Allah, nyata kasih sayang Allah. Terasa kita Bapak Ibu yang terhormat, yang paling sayang kepada kita itu adalah Allah, yang paling cinta kepada kita itu adalah Allah. Selanjutnya yang paling sayang dan paling cinta kepada kita itu adalah Rasulullah. Kita lihat sejarahnya Rasulullah, tatkala beliau lahir, yang beliau ingat adalah kita. Pada saat beliau sakaratul maut, yang beliau ingat adalah kita. Pada saat beliau dibangkitkan nanti, yang beliau cari bukan Aisyah dan Fatimah, bukan Khadijah, bukan keluarganya, tapi yang beliau cari adalah kita, umatnya. Begitu sayang, begitu sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan selanjutnya yang paling sayang kepada kita hari ini adalah guru kita. Yang paling cinta kepada kita hari ini adalah guru kita. Apa yang beliau lakukan? Untuk apa ini semuanya? Ini beliau lakukan adalah untuk kita, supaya kita terbangun untuk Allah, supaya kita berkemauan kepada Allah, supaya kita dapat mencintai Allah. Beliau tidak ada cari apa-apa, ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat. Beliau bukan mencari uang, uang beliau sudah cukup banyak. Beliau tidak perlu mencari kemegahan dan kemuliaan, kemuliaan beliau sudah melimpah ruah. Tidak perlu beliau datang ke Banda Aceh cari uang, dapat 5 juta, dapat 10 juta. Untuk apa uang 10 juta? Untuk apa uang 5 juta? Bukan itu yang beliau cari. Tetapi beliau menginginkan bagaimana kita ini dapat kembali kepada Allah, cintanya. Kita lihat, kita saksikan. Misalnya hari ini ada orang yang memfitnah beliau, hari ini ada orang yang mencela beliau, hari ini ada orang yang menghina beliau. Besok pagi beliau datang kepada Abuya, Abuya tetap menerima. Sangat luar biasa kasih sayang Abuya. Hari ini ulama yang paling mudah kita temui, ulama yang paling mudah kita ajak diskusi sebenarnya, yang paling mudah kita ajak untuk bertemu, yang paling mudah kita mengadu adalah Abuya. Kalau kita mau bertemu Abuya, tidak perlu pakai sapam, tidak perlu pakai penjaga ini, penjaga itu, tidak ada. Langsung kita bisa bertemu. Yang paling mudah kita bertemu dengan Abuya, kita tunggu saja waktu salat. Kita salat bersama beliau, setelah salat kita langsung bisa bertemu. Nah, ini yang paling mudah kalau kita mau bertemu dengan Abuya. Apapun yang kita sampaikan kepada Abuya, Abuya tetap bisa menerima. Ini adalah karena kasih sayangnya kepada kita, karena kecintaannya kepada kita. Ini Bapak Ibu yang terhormat, yang sangat luar biasa. Kita tidak mencela ulama yang lain, tidak. Kita tidak menghina ulama yang lain juga tidak. Tapi kadang-kadang kalau untuk bertemu, kadang-kadang kita mau bertemu dengan Tengku Pulan,
Kai pegahan awate ke, pegahan jeut ke. Kadang-kadang weuh cak dia. Tajak gad-gad dengan maksud yang baik, pegah ke yang kengken. Memang seperti itu. Itulah perjuangan. Tapi ingat, di dalam hati kita Abuya tanamkan adalah kasih sayang. Sehingga Ulun Tuan pernah menyimpulkan sendiri lewat nasihat-nasihat yang Abuya sampaikan. Kalaulah di dalam hati kita tidak ada kasih sayang, lebih baik kita tidak usah berbicara. Lebih baik kita tidak usah berbicara. Kalau di dalam hati kita tidak ada kasih sayang, apapun yang kita sampaikan, semuanya itu tidak ada manfaat. Sebab di dalam hati kita penuh kebencian. Tapi kalau di dalam hati kita ada kasih sayang, kenapa kita bisa berbicara? Kenapa kita duduk dengan si Fulan? Kenapa kita bertemu dengan kita ingin menyampaikan kasih sayang. Tidak ada yang lain. Inilah konsep tauhid tasawuf, adalah ilmu yang mengajarkan kepada kita untuk berkasih sayang. Kadang-kadang male citanya, kadang-kadang lagi luntuan male cit. Male urusan-urusan keluarga lagi di Darussalam. Dia kena tamu rumpok. Kayak pegah tanya menyerang ke, yang macam ke. Padahal tajak gad-gad, tamu rumpok gad-gad. Jadi Allah lah yang Maha tahu. Kita serahkan kepada Allah. Jadi ini Bapak Ibu yang terhormat. Jadi bagaimana ini nyata di dalam batin kita. Kita kembali kepada makalah Abuya sampaikan, yaitu nyata perbuatan Allah, nyata sifat Allah, sehingga tanya hana tersangkut hana mekebit-kebit tanya. Takalan keindahan alamnya hana mekebit-kebit hat. Ai takkan cit, ai pun takkan cit terima kasih. Takkan cit lagak, tapi hana mekebit-kebit hat. Di dalam hati kita Abuya ajarkan kepada kita bagaimana kita hanya melihat keindahan Allah, keindahan asma Allah, keindahan perbuatan Allah, keindahan sifat Allah, yang nantinya kita nanti di sorga insyaallah akan dapat juga menyaksikan keindahan zatnya Allah. Ini Bapak Ibu yang terhormat, ini adalah buah daripada poin yang pertama. Ini adalah buah daripada poin yang pertama dan yang kedua, sehingga nyata di dalam batin kita tajalli perbuatan Allah, tajalli sifat Allah, tajalli zatnya Allah, hingga fana lainnya tidak tersangkut kita kepada selain Allah, termasuk juga kepada diri kita sendiri. Ini yang disebut dengan ihsan. Ini yang disebut dengan ihsan. Coba kita perbaiki sembahyang kita. Kenapa kita perbaiki sembahyang kita? Karena kita melihat kebesaran sifat Allah. Jadi sampai kita memperbaiki ibadah kita, memperbaiki amal kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki rohaniyah kita, ini semuanya adalah karena semata-mata kita memandang Allah, memandang asmanya Allah, memandang perbuatannya Allah, memandang sifatnya Allah. Kemudian juga pada makalah selanjutnya, pada makalah di bawah ini, kalau kita dapat melakukan ini sekaligus, Abuya katakan seperti yang tersebut di atas, maka kita telah dapat mencapai pengamalan dan sangkutan hati dengan metode tasawuf ataupun metode kesufian. Ini harus dapat ini. Pada saat kita melakukan amal, ini harus dapat kita amalkan, kita rasakan di dalam ketiga-tiganya, pada tubuh zahir kita, pada tubuh batin kita, pada tubuh batin daripada batin kita. Inilah kita, kalau kita yang sudah dapat ini, ketiga-tiganya ini, inilah yang dikatakan oleh Abuya, dia sudah dapat melakukan amal sesuai dengan tasawuf ataupun melakukan amal sesuai dengan ilmu kesufian.
Ini ada juga Tengku Sematang mengatakan, Abuya mengutip kalimat Tengku Sematang, beliau mengatakan dalam syair Asyih, iman Islam tauhid ma'rifat, bak hakikat saboh makna. Bila hana salah sabohnya, yang lain rusak binasa. Hanjut je, tapi pisahkan hanjut. Dia harus ada ketiga-tiganya. Islam, iman, ihsan. Harus ketiga-tiganya. Satu saja tidak ada, yang lain juga akan rusak binasa. Kita dapat melakukan amal, menyangkutkan hati dan menyaksikan keberadaan Allah. Setelah tajalli dalam batin kita, jangan ada di dalam mengamalkan agama Islam Anda hanya memelihara amal saja. Hati Anda tidak tersangkut, tidak hudur di hadapan Allah. Jangan sampai kita seperti itu, hanya memelihara zahir kita saja, tapi kita tidak memelihara hati kita, agar hati kita tersangkut kepada Allah, agar hati kita hudur di hadapan Allah, dan tidak tajalli wujud Allah di dalam batin kita. Maka kalau seandainya kita seperti itu dikatakan agama kita belum sempurna. Inilah perbedaan yang diajarkan oleh Abuya. Inilah yang dimaksud oleh Abuya. Abuya mengajarkan kepada kita tauhid tasawuf. Tauhid tasawuf, sehingga nikmat ini nikmat, terasa nikmat sembahyang. Bukan hanya nikmat uang. Sembahyang itu sangat nikmat bagi orang-orang yang beriman. Terasa kita nikmat zikir. Zikirnya mangan. Bedanya membantah meratib, dalam pikiran katanya pajan leh ratib. Ya kena orang Aceh nya tak pekat meratib cusu punggung ni. Baik tempat lagi kan dia. Jadi kadang-kadang weh cak dia. Orang dia tajak abak tungku-tungku leweknya, orang dia pakat cerita proposal semangat ni. Tapi nya tajak abak tungku-tungku tak pakat cerita zikir demam ni. Yang keleweknya kadang-kadang dia. Tapi nya tajak merompak orang tungku-tungku nya cerita proposal nak bantuan di bulan, yang semangat ni. Tapi nya dah pegahnya ceritanya berzikir di bulan, tak meratib, nya lemah ni. Heran ceritanya. Jadi nyo ndak ada jud benar bak katanya. Benar bak katanya, benar nikmat zikir. Sehingga juga dalam ayat dijelaskan waliman khafa maqama rabbih falahu jannatan. Mihana salah lunduan lagi kan. Siapa yang takut dia dengan sebenar-benar takut dia kepada Allah, maka Allah akan memberikan 2 buah sorga baginya. Apa itu 2 buah sorga? 2 buah sorga. 1 sorga nanti di hari akhirat, dan 1 sorga itu ada di dunia. Apa itu sorga di hari akhirat? Hakikat sorga. Hakikat sorga itu bukan kebun yang indah, bukan mahligai, bukan singgasana, bukan kita mendapatkan buah-buahan. Bukan itu hakikat sorga yang sebenarnya. Tapi hakikat sorga yang sebenarnya adalah kita bertemu dengan Allah. Dalam ayat yang lain dijelaskan, wa may yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang rindu ingin bertemu dengan Allah, hakikat sorga nanti di hari akhirat adalah liqa. Apa itu liqa? Bertemu dengan Allah. Dan juga Allah berikan sorga di dunia. Apa itu sorga di dunia? Sorga di dunia ini adalah musyahadah. Apa itu musyahadah? Musyahadah ini artinya dapat menyaksikan kebesaran Allah, dapat menyaksikan keindahan asma Allah, dapat menyaksikan keindahan perbuatan Allah, dapat menyaksikan keindahan sifat Allah. Musyahadah. Di mana kita dapat itu? Kita dapat itu biasanya itu kita peroleh di dalam kita berzikir. Di dalam kita berzikir. Kita melatih-latih
Memang tanya golong mendeme, tapi tanya hana mustahil. Itu juga Allah berikan kepada kita. Tidak mustahil Allah juga berikan itu kepada kita. Maka kita tanya memperbanyak zikir, mengikut sunnahnya Abuya Mudawali. Sehingga juga dalam satu riwayat Abuya Mudawali kemana-mana beliau membawa tasbih. Bawa tasbih. Oh yang gejak, bapak yang geduk ke mak tasbih tu. Ditanya oleh murid beliau, apakah Abuya nyajak sampai mak tasbih supaya lun tingat semuanya lun mat tasbihnya tingat lun ke Allah. Jadi saban lagi polisi ho ajak je ba beli. Saban lagi petani ho yang ajak je ba cangkoi. Saban lagi orang jak ulaut ho yang ajak je ba mata kawi. Lagi. Tanya lagi asyik. Tanya ahli zikir ho yang tajak tak apa musabah. Tak apa musabah. Memang kadang-kadang jenis dia tak pedih musabahnya je ke bahan ulau-ulau. Dia. Jadi ini zikir. Zikir. Jadi apa tadi? Orang yang betul-betul takut kepada Allah, orang yang betul-betul mencintai Allah, orang yang betul-betul merindukan Allah, maka Allah akan berikan kepadanya 2 buah sorga. Sorga yang sebenarnya nanti di hari akhirat adalah liqa. Sorga yang ada di dunia ini adalah musyahadah. Apa itu liqa? Bertemu dengan Allah. Apa itu musyahadah? Musyahadah itu menyaksikan kebesaran Allah, menyaksikan kebesaran asma Allah, menyaksikan kebesaran perbuatan Allah, menyaksikan keindahan sifat Allah. Ini biasanya terjadi di dalam kita melakukan zikir, sehingga mendapat nikmat zikir. Cik mangat, meratib yang cik mangat. Jadi mangatnya hanya bisa terperah. Jadi mangat. Sehingga timbullah macam-macam tu. Nah yang meratib mana-mananya ambek dah bergebuk inan, jih mangat lagi angkat lagi anju. Yang penting jih meratib. Ambek dah perkaru inan. Ambek dah perkaru na orang meratib lagi nyo. Nyah je ke hai. Mangat jih lagi angkat lagi anju. Yang penting jih meratib. Jadi ini Bapak Ibu yang terhormat, kita makanya dianjurkan oleh Abuya, maka gebuhnan le Abuya ratib seribe. Kepa ratib seribu? Ratib seribunya maksudnya ratib sebanyak-banyaknya. Kita harus menjadi ahli zikir supaya kita betul-betul menjadi orang yang mengikut Nabi. Sebab syarat menjadi orang yang bisa mengikut Nabi ada 3 buah syarat. Baru kita dikatakan orang yang mengikut Nabi. Kita harus mempunyai 3 buah syarat. Apa itu 3 buah syarat? Seperti apa yang digambarkan dalam ayat Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah pada diri Rasul itu uswah yang baik, ikutan yang baik. Pada diri Nabi itu ada ikutan yang baik. Siapa yang mau mengikut Nabi itu adalah orang yang mempunyai 3 buah syarat. Apa kriterianya? Liman kana yarjullaha, yaitu orang-orang yang selalu mengharapkan Allah. Liman kana yarjullaha, harap yang ada dalam hatinya bukan harap kasih sayang ini, kasih sayang pulan, kasih sayang pulin, tidak. Tapi harapnya hanya kepada Allah, karena dia yakin jika Allah sudah sayang kepada kita, semua alam ini akan sayang kepada kita. Dia yakin kalau kita sudah mendapatkan Allah, kita dapat semuanya. Tidak dapat semuanya. Orang yang beriman seperti itu. Apa yang pertama? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Tanda yang kedua, harapnya adalah hari akhir. Dan tanda yang ketiga adalah wa dzakarallaha katsira. Dia banyak-banyak melakukan zikir. Wa dzakarallaha katsira. Ini tanda-tanda orang yang mengikut Nabi. Apa tandanya? 3 tandanya. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira.
Tiga buah tanda ini harus ada pada diri kita. Bagaimana kita harap, selalu ada harap. Apa harap? Mengharapkan Allah. Selalu ada dalam hati kita apa? Mengharapkan pembalasan yaumil akhir. Tidak kita harapkan balasan di dunia. Dan selalu kita melakukan wa dzakarallaha katsira. Ini yang dimaksud oleh Abu Ya, berzikir sebanyak-banyaknya, sehingga beliau mengatakan ratib serbe. Yang baik gabuk ada yang ratib serbe tarikat pu. Baik dah temayang lagi ya. Baik lagi orang bangai dia mayang. Mampu dah yang meratib pu. Tanya meratib melalui tarikat Naqsyabandi, berarti dah tarikat Naqsyabandi. Tanya mesti tarikat Syatari, tanya meratib berarti tarikat Syatari. Baik dah gabuk inan. Sebab nannya hanya je ke masalah, tapi yang dimaksud oleh Abu Ya adalah menenji berzikir sebanyak-banyaknya seperti apa yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tadi, wa dzakarallaha katsira. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, karena mengingat waktu juga kaposiblah, lun rasa kasih mohno barangkali tentu saja le tak pegah haba, tentu saja le yang salah, le yang hana mangat, le yang hana pah, maka pat-pat bahasa yang hana mangat, yang kurang mangat dah dengar dan kurang-kurang pas, maka itu semua lelaki maah beraya-raya tad, dan lun ucapkan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.